Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sulu Muhammad dari Fakultas Kita masih FITK merasakan jurusan kenyamanan, PIAUD. dan tahun-tahun sebelumnya Saya akan kita menjelaskan bisa tentang menghirup udara prokes bebas. 5M dan pentingnya vaksin. Kini semuanya berubah. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona dilaporkan melakukan kontak dengan warga negara tersebut. Warga wilayah Jawa Barat menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga berdasarkan data berita warga negara Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Salah satu faktor untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan menerapkan prokes dan menjalankan gerakan 5M. Apa saja gerakan 5M itu? Mari simak video berikut. Yang pertama, mencuci tangan. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan. Sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. 2. Memakai masker. 1. Cuci tangan sebelum memakai masker dan jangan lupa menggunakan sabun. Yang kedua, masker menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, posisi masker harus benar, yaitu warna hijau berada di depan, sedangkan warna putih menempel di wajah. Yang ketiga, menjaga jarak. Physical distancing adalah membuat jarak untuk meminimalisasi kontak dengan orang lain. Dalam keseharian, physical distancing berarti menjaga jarak 1 meter. Physical distancing juga berarti kerja dari rumah, menghindari bepergian atau liburan, menunda acara atau perkumpulan. Physical distancing mengurangi risiko penyebaran virus. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Barusan adalah contoh keramaian. Bayangkan betapa banyak orang berkumpul. Di masa COVID ini, protokol kesehatan harus kita jaga dan lakukan. Salah satunya adalah menjauhi kerumunan. Menurut Kementerian Kesehatan Rakyat Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak kamu bertemu dengan orang lain, maka kemungkinan kamu terpapar virus corona pun semakin tinggi.
Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama untuk orang berumur 60 tahun ke atas atau saat kamu sedang sakit. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Nomor 5, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja, jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan betapa pentingnya vaksin. Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting. Sejak vaksin COVID tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terdampak karena pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunkan angka sakit dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat virus COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas vaksin COVID-19 antara lain adalah anak-anak, remaja di bawah 18 tahun, dan orang yang menderita penyakit tertentu. Jadi, dengan mendapat vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Penting untuk tetap menjaga daya tahan tubuh. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tubuh Anda, baik sembari menunggu giliran untuk divaksin setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, Anda tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola pikiran dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Selain cara tersebut, Anda juga bisa mengonsumsi produk herbal yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Salah satunya adalah kunyit, karena mengandung banyak antioksidan dan untuk melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas dan memperkuat imun. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Anda perlu tetap menerapkan protokol kesehatan, baik selama menunggu giliran vaksin maupun setelah divaksin.
Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.